Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Cahyano Fitri. Saya mahasiswa kelas 1B Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 1010838. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Resum buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, karya Dr. Andes Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Disusun oleh Naila Putri Cahyano Fitri dengan NIM 10108038. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 1. Landasan historis, 2. Landasan yuridis, 3. Landasan sosiologis, 4. Landasan filosofis, 5. Landasan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila terdiri dari 1. Tujuan nasional, 2. Tujuan pendidikan nasional, dan 3. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Rumusan Pancasila itu ada 4. Yang pertama, rumusan Pancasila secara etimologis. Yang kedua, rumusan Pancasila secara terminologis. Yang ketiga, rumusan Pancasila secara historis. Dan yang keempat, rumusan Pancasila secara sosio-filosofis. Adapun tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila prakemerdekaan. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Dan yang kelima, Pancasila era Reformasi. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, sejarah lambang negara. Yang kedua, pengertian lambang negara. Yang kelima, larangan penggunaan. Dan yang keenam, lambang negara. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari nomor 4 PUU strip X 2012. Yang pertama ada pokok perkara, yang kedua pendapat ahli, yang ketiga pendapat Mahkamah Konstitusi, dan yang keempat putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. Filsafat adalah kajian salah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Landasan filsafat Pancasila ontologila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai nilai etika dan norma. A. Pengertian nilai, etika, dan norma. Yang pertama pengertian nilai, yang kedua pengertian etika, yang ketiga pengertian norma, yang keempat hubungan nilai, norma, dan moral, dan yang kelima hubungan nilai, norma, dan sanksi. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Korelasi Pancasila dengan agama, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-X-2013. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi konservatif. Yang keempat, ideologi sosialisme komunisme. Yang kelima, ideologi fasisme. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan 9. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-X-2013. Yang pertama ada pokok perkara, yang kedua pendapat ahli yaitu Sujito, Kailan, Jawahir, Tontowi. Yang ketiga pendapat Mahkamah Konstitusi, yang keempat pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Arif Hidayat dan Patrialis Akbar. Kelima putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7. Memahami hukum demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan B. Konsep demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. Dan D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi dan arti Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. C. Kedudukan pembukaan UUD 1945. D. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. E. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan UUD 1945. Dan G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Kedudukan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, isi pembukaan UUD 1945. Yang kedua, tujuan pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD 1945 dan tertib hukum, pokok kaidah fundamental negara. Yang keempat, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang kelima, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak berubah. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Yang pertama, hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan UUD 1945, dan yang kedua, implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Perubahan UUD 1945. Yang pertama, alasan perubahan UUD 1945, dan yang kedua, dasar pemikiran dan tujuan perubahan UUD 1945. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, dan yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kehidupan beragama. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang pertama, gerakan reformasi. Ada gerakan reformasi dan ideologi Pancasila, dan Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum,
hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Yang kedua, dasar yuridis reformasi hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Adapun yang ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, dan yang keempat adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Yang pertama, Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, budaya akademik kampus. Dan yang ketiga, kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan hak asasi manusia. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era reformasi. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.